Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in English class with me, Mrs. Lydia, and today I wanna give you some discussion about our new chapter. But before we run to it, I want to say good morning and how's it going? I hope you all in a good condition and healthy, fresh mind and mood. Okay. Today we will discuss about routine daily activity or habitual. Yeah. What is daily? What is routine? Routine tasks. Yeah. Routine tasks. Every people often asks about simple routine tasks, and simple routine tasks is a daily activity that every people do from get up till go to bed. Jadi kegiatan rutin, kegiatan sehari-hari itu dilakukan oleh setiap orang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu adalah kegiatan sehari-hari. Ya, there is three kind of routine tasks. Ya, three kind of asking and stating about a routine tasks. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu asking and stating about job or profession. Menanyakan atau menyatakan, ya. Stating itu menyatakan about job or profession. Nah, biasanya orang bertanya seperti ini, what do you do? Ya, what do you do? Nah, what do you do di sini artinya adalah kamu itu apa yang kamu lakukan gitu, pekerjaan, ya. Apa yang kamu lakukan, pekerjaan. Maka jawaban adalah the way to respond is I'm a teacher. Yeah, I'm a teacher. Okay. And then jika kalian, maka kalian jawab, yeah, I'm a student gitu. Seperti itu ya. Jadi untuk menanyakan job, maka bertanya seperti what do you do or what is your job. Bisa sih what is your job, bisa, tapi lebih sering orang itu bertanya what do you do gitu, what do you do gitu. And then ada juga yang bertanya seperti ini, what do you do for a living? What do you do for a living? Tolong dicatat, apa yang kamu lakukan untuk keseharian. Nah, itu juga menanyakan pekerjaan, ya. What do you do for a living gitu. Maka jawabnya, yeah, I'm a student, I'm a teacher, I'm a reporter, dan masih banyak yang lainnya. And the second is asking and stating about habitual, ya. Bertanya dan menyatakan tentang habitual. Biasanya orang bertanya seperti ini, do you always atau do you usually. Nah, always dan usually itu adalah dua karakteristik yang digunakan untuk menanyakan tentang keseharian, karena always, selalu, dan biasanya. Berarti kan kegiatan yang sering kita lakukan gitu. Seperti do you always go to the market in the Sunday, seperti itu. Apakah kamu sering pergi ke pasar di hari Minggu gitu. Or do you usually riding in the Sunday gitu. Apakah kamu biasanya pergi goes tiap hari Minggu, seperti itu. Maka jawabannya, ketika mau menjawab ada pertanyaan seperti itu, do you always atau do you usually. Nah, yes, jawabannya adalah yes I do or no I don't, kayak gitu ya. No I don't. Nah, jika bertanya tentang orang lain, berarti gini, does she always go to the market every Sunday? Jika tidak, maka jawabannya no she does not. Jika iya, jawabnya adalah yes she does gitu. Untuk nomor 3 itu menanyakan tentang siapa kita gitu ya, siapa kita. Maka biasanya kita bilang who are you gitu. Who are you gitu. Maka dijawab nanti I'm a teacher gitu.
gitu, atau I'm a student, atau I'm your friend gitu, atau I'm his friend, atau I'm your mother gitu ya. Jadi who are you itu siapa kamu gitu, atau who is she, siapa dia, who is she is our teacher gitu, dia adalah guru kita gitu, atau she is our friend, dia teman baru, she is our new friend, dia adalah teman baru kita. Seperti itu. Pertanyaannya siapa kamu adalah who are you, or who is she or he, seperti itu ya. Sekarang kita run to the task one ya. Run itu bukan berlari di sini ya. Run itu artinya berlanjut seperti itu, atau kita lanjut gitu ya. Task 1 page 4. Di sini ada listen to the recording and then fill in the blanks based on what you have heard. Nah, di sini karena tidak ada recordingnya, so I want to read it and you have to listen carefully and fill in the blanks ya. Okay, listen. Mr. Bean. Hello, Mr. Jones. What do you do? Mr. Jones. I'm a teacher in high school. Okay, Mr. Bean. That sounds like a lot of hard work. Mr. Jones. Sometimes I teach high school children. Mr. Bean. Is there a lot of children in your class? Mr. Jones. Most classes have about 50 students on average. Mr. Bean. Do you like your job? Mr. Jones. Yes, it's so rewarding. Teaching at high school is easier than primary. The students are less naughty. Okay, saya ulangi ya. Dengarkan. Mr. Bean. Hello, Mr. Jones. What do you do? Mr. Jones. I'm a teacher in a high school. Mr. Bean. That sounds like a lot of hard work. Mr. Jones. Sometimes I teach high school children. Mr. Bean. Is there a lot of students in your class? Mr. Jones. Most classes have about 50 students on average. Mr. Bean. Do you like your job? Mr. Jones. Yes, it's so rewarding. Teaching at high school is easier than primary. The students are less naughty. Okay. Nah, setelah kalian mendengar, kalian harus isi fill in the blank task 1 by page 4. Okay. Kita lanjut kepada task 2 ya, task 2. Nah, di sini saya akan bahas. Okay. Andra, what do you do? What is your occupation? Gitu. And then Barry, I'm a mechanic. And Andra, a mechanic. That must be a lot of work. Barry, it's every day. It's every day I fix cars. And Andra, how interesting. How many cars do you fix? And Barry, I fix about 8 cars every day. Nah, what do you do di sini adalah apa pekerjaan kamu. Maka sama dia ditegaskan lagi nih, what is your occupation? Apa sih pekerjaan kamu? Occupation adalah pekerjaan ya, pekerjaan. Nah, si Barry menjawab, I'm a mechanic. Saya adalah seorang mekanik gitu. Andra bilang, a mechanic, seorang mekanik. That must be a lot of work. Pasti banyak banget kerjanya gitu. Pasti banyak banget kerjanya. That must be a lot of work gitu. And then Barry said, it is every day I fix cars. It is mean like mengiyakan. Ya gitu. It is. Ya. Atau bisa bilang of course juga bisa. Tapi si Barry bilangnya it is, ya, oke. Okay? Every day I fix cars. Setiap hari saya memperbaiki mobil-mobil. Karena di sini cars ada s alias jamak, jadi artinya setiap hari saya memperbaiki mobil-mobil banyak gitu. Memperbaiki banyak mobil, seperti itu juga bisa ya. And how interesting. How interesting di sini adalah menarik. Wow, menarik gitu. How interesting. Betapa menariknya, seperti itu. How many cars do you fix? Berapa banyak mobil-mobil yang kamu perbaiki?
Nah, si Berry-nya jawab, I fix about 8 cars every day. Saya memperbaiki sekitar, about di sini bukan tentang tapi sekitar. Saya memperbaiki sekitar 8 mobil setiap hari. Karena dia bilang 8, maka car di belakang car harus ada S. Jadi cars every day. Seperti itu ya. Dialog number 2. Ani, what is your occupation? Gitu. Apa pekerjaan kamu? Betty said, I'm a doctor. Actually, I'm a pediatrician. Okay. Betty said, saya seorang dokter. Dan actually, saya seorang pediatrician, itu seorang dokter gigi ya, dokter gigi. Tuh. And oh, that's great. Ya, itu bagus gitu. That's great. Keren. That's great, keren gitu. Do you run a clinic or something? Ya, di sini run bukan berlari ya, tapi membuka, punya ya. Seperti do you run a clinic? Apakah kamu punya klinik atau sesuatu atau something gitu? Yes, I run a nursing home in the city. Ya, saya menjalankan nursing, perawat rumah ya di kota. Perawat rumah di kota. Great, keren. So you must be very busy. Keren, pasti kamu sangat sibuk gitu. Pasti kamu sangat sibuk. Kata Betty, yes, we doctors hardly get any time for ourselves. Ya, kita dokter sangat sulit. Hardly itu sangat sulit ya. Begitu sulit mendapatkan beberapa anytime, waktu untuk kita sendiri gitu. Waktu untuk kita sendiri. Nah, Annie said, but you guys save life, isn't it a noble thing? Tapi kamu menyelamatkan hidup gitu kan, menyelamatkan hidup. Bukankah itu hal yang menakjubkan? Seperti itu ya, hal yang menakjubkan. Yeah, that's what keep us motivated. Ya, itu yang membuat itulah yang membuat kita termotivasi gitu. That's what keeps us motivated gitu ya. And for your task tadi, oke, kita lanjut dulu ya. Jangan task dulu. Kita lanjut dulu di page number 6 in your LKS ya. Page number 6. Oke. Simple present tense. Kalau kita mau bicara tentang habitual activities or routine tasks, kegiatan rutin, maka kita harus memakai simple present tense. Simple present tense itu adalah bentuk tenses, kalimat yang digunakan untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang memang kita lakukan sehari-hari. Ya. Di sini ada dari A sampai F. Kita lihat nomor 1 ya. When we talk about expression of asking and giving information about simple routine tasks, we use simple present tense. Kita gunakan simple present tense. Do you know what is simple present tense? Gitu ya. Apakah kamu tahu apa itu simple present tense and what is the formula dan rumusnya? Pay attention. Oke, dengarkan. Ya, contohnya, do you like gardening, Eko? Apakah kamu suka berkebun? Gardening, berkebun, Eko? Yeah, I like it. Ya, saya suka. I have a small garden in my house. Saya punya taman kecil ya di rumah saya. What about you? Bagaimana dengan kamu? So I am. Begitu juga dengan saya. So I am. Begitu juga dengan saya. I always water my plants. Saya biasanya, water itu bukan air. Tapi menyirami. Saya biasanya menyirami my plants and flower, tanaman saya dan bunga-bunga saya di kebun. Gitu ya. Jadi di sini simple presentnya di mana? Yang di bold. Kata-kata yang di bold. I always water my plants. Ya, saya selalu menyirami tanaman saya dan bunga-bunga saya di kebun gitu ya. Oke, kita ada dari A sampai F itu penggunaan simple present tense. Oke, kita lanjut yang ke A. Kita ke A, yaitu simple present tense is used to talk about habitual action. Ya, habit
keseharian ya, aksi kegiatan keseharian ya. Contohnya he start the job, he starts. So, coba kalian lihat nomor 1, he starts the job at 8 AM. Di sini start di belakangnya dikasih s. Kenapa? Apakah start itu jamak? Bukan masalah jamak ya, karena di sini dia pakainya he ya. Kita ada pronoun I, you, we, they, he, she, it, ada 7 pronoun. Nah, penggunaan pronoun khusus untuk he, she, dan it, ya, penggunaan pronoun he, she, dan it dalam simple present tense, setiap kata kerjanya harus ditambahkan s, seperti tadi. He starts the job at 8 AM. Number 2, she keeps her work desk clean and tidy. Ya, jadi keeps di sini harus ditambah s karena dia pakainya she ya. Tadi saya bilang he, she, dan it, kata kerjanya harus ditambah s untuk di present tense, khusus present tense ya. Contohnya the sun shines ya kan, the sun shines from the east to the west gitu ya. Matahari rise ya. The sun rises from the east to the west, dari timur ke barat gitu ya. Oke. Karena the sun itu jatuhnya it ya, benda, it itu benda ya. Jadi rise-nya ditambah s, rises. The sun rises. Jadi kalau kalian bilang the sun rise doang salah. Oke. Nomor yang B. Present tense can be used to talk about general truth. Ya, seperti saya bilang tadi. General truth di sini adalah kebenaran. Mutlak itu harus pakai present tense. Contoh, honey is sweet. Ya, madu itu manis gitu. Fortune favors the brave. Keberuntungan apa nih? Keberuntungan favors the brave ya. Keberuntungan adalah rasa dari keberanian gitu. Kalau kita nggak berani maka kita nggak beruntung gitu ya. Nah, tadi yang saya bilang juga the sun rises from the east to the west ya. Matahari terbit dari timur ke barat, itu kan kebenaran ya, kebenaran. Jadi harus pakainya simple present tense. Yang C, simple present tense can be used to give instruction. Memberikan instruksi itu pakai present tense. Harus diingat-ingat ya, pemberian instruksi harus pakai present tense. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah you go straight ahead then turn left. That is the general manager room. Ya, kamu lurus aja. Go straight itu maksudnya lurus aja gitu ya. Kamu lurus go straight ahead. Maksudnya ahead itu ke depan gitu loh. Kamu lurus ke depan and then turn left, dan kemudian belok kiri ya, belok kiri. That is the general manager room. Nah, disitulah ruangannya manajer utama gitu ya. And then contoh lain, you add a glass of coconut milk into a pan and then boil it. Nah, ini adalah instruction. Kenapa di sini instruction? Karena ada kata suruhan ya. Yang pertama tadi you go straight, kamu pergi lurus, maka kamu disuruh pergi lurus gitu, suruh kan. Nah, yang kedua di sini boil it, dan rebus itu gitu. Nah, kamu masukkan, nah ini kan nyuruh kan, berarti kamu masukkan segelas coconut milk, susu coconut ya, susu kelapa ke dalam sebuah panci ya, dan kemudian rebus. Nah, itu adalah instruction ya. Oke, itu juga pakai present tense ya, pakai present tense ya. Yang yang D ya, yang D,
The simple present tense is used to express future time after conjunction of after, when, before, as soon as, until. Ya, untuk mengungkapkan future tense, masa depan, setelah kata sambung, setelah ketika, when, ketika, before, sebelum, as soon as, sesegera, dan until, sampai. Nah, contohnya, he'll give it to you when you come next Saturday. Nah, dia akan memberikannya kepadamu ketika kamu datang. Ketika kamu datang next Saturday, ya. Nah, di sini ada kata apa? Ketika, ya kan? Dibilang kan after conjunction when. Nah, when you come. Nah, di sini berarti when you come ini adalah present tense. When you come, present tense, ya. Oke, lanjut. Nomor 2, I won't go out until it stops raining. Nah, until. Nah, dia ada kata until kan, maka setelah kata until harus present tense. It stops raining. Kenapa stopnya pakai s? Karena he, she, it. Nah, it stops, maka pakainya s, ya. Saya tidak akan pergi keluar sampai hujannya berhenti. Oke. Dah, lanjut yang ke E. Simple present tense digunakan is used to express fixed arrangement, present or future. Example, ya, simple present tense digunakan untuk mengungkapkan arrangement. Arrangement itu adalah pembaharuan, ya, pembaharuan yang sudah fix, ya, pembaharuan yang sudah fix gitu, present atau future. Nah, contoh yang pertama, your meeting starts at 9, ya, at 9, ya. Meeting kamu, ya, pertemuan kamu dimulai pada pukul 9. Your meeting starts. Di sini starts-nya pakai s. Kenapa? Gitu. Kenapa? Padahal kan di sini you. Kita taunya you kan. Di sini pakai s, di sini pakai s, starts, karena your meeting. Dia tidak bicara you-nya, tapi dia bicara meeting. Meeting kan jatuhnya it, ya. It kata benda, ya kan? It, maka he, she, it setelah kata kerja harus ditambah s. Your meeting starts, gitu. She drinks, she walks, atau he runs, he keeps, he what else? He sings, he eats, banyak lagi kata kerja yang harus ditambahkan s ketika ada pronoun he, she, atau it, gitu ya. Nah, di sini your meeting starts, mulai jam 9. Yang kedua apa? We fly to Paris next week. Dia dari nomor 1 sama 2 ini di sini dia bicara tentang schedule, ya, schedule. We fly to Paris next week. Kita akan terbang ke Paris minggu depan. Fly di sini terbang. Fly tidak ditambah s karena dia we, ya. I, you, they, we. I, you, they, we. Kata kerja tidak ditambah s. Hanya he, she, it. Kata kerja ditambah s. Oke. Next, yang F. The simple present tense is used to express the idea that an action is happening or is not happening now. Nah, jadi adalah digunakan untuk mengungkapkan ide, ya, aksi yang berlangsung atau yang tidak berlangsung sekarang. Gitu. Contohnya, I'm here now. Saya di sini sekarang, gitu. She is not here now. Dia tidak di sini sekarang. He does not need help now. Dia tidak. He does. Karena kenapa pakainya does? Kenapa nggak do? Karena he, she, it itu does. I, you, they, we itu do. Dicatat, ya. Dicatat. Oke, jadi he does not. Dia tidak butuh bantuan sekarang. Atau do you have your passport with you? Apakah kamu punya paspor, gitu. Yang 5, he has his passport in his hand, gitu. Dia punya password di tangannya, gitu ya. Oke, lanjut.
formulanya simple present tense. Formulanya sangat gampang sebenarnya ya. Subjek ditambah verb. Jika subjeknya Ayu Dewi, maka verbnya tidak perlu dikasih s. Jika Ayu Dewi, maka jika Ayu Dewi, maka verbnya tidak perlu ditambah s. Jika he, she, it, maka verbnya harus ditambah s, gitu ya. Nah, lalu pakai time frequency. Time frequency ini maksudnya apa di sini? Every morning, every Sunday, every month, every week, every year, dan banyak lagi yang berkaitan dengan every. Frequently, terus apalagi occasionally gitu ya. Never, and then always, usually gitu, sometimes gitu, and then banyak lagi. Oke, next. Yang ketiga, kalau positif berarti hanya subjek Ayu Dewi, he, she, it ditambah verbnya jika Ayu Dewi maka tidak usah dikasih s. Jika verbnya he, she, it maka harus dikasih s ya, plus objek dan time frequently. Nah, selanjutnya jika dia negatif, maka do atau does-nya dikeluarkan. Kalau dipositifkan, do atau does-nya nggak dikeluarkan kan, bersembunyi dia, ya kan, hanya kata kerja saja. Nah, tapi jika dia negatif maka do atau does-nya keluarkan. Contoh, Ayu Dewi do not go to the market every Sunday. Ya, saya tidak pergi, they do not go to the market every Sunday, ya. Dia tidak pergi ke pasar setiap hari Minggu. Atau contoh lagi, we do not play football every afternoon, ya. Kita tidak bermain sepak bola setiap sore, seperti itu. Kalau itu kalau negatif, ya. Kalau negatifnya he, she, it gimana? Contohnya gini, she doesn't drink a coffee, ya. Dia tidak minum kopi, gitu. Atau bisa jadi she does not like gardening, ya. Dia tidak suka berkebun, gitu. Contohnya seperti itu. Do or does dikasih not, ya. Tapi tergantung dengan subjeknya dulu. Kalau Ayu Dewi subjeknya do, khusus I am, bukan I do, ya. Oke, I am. Nah, jika subjeknya he, she, it pakainya does. Oke. Nah, lanjut. Positif. Untuk interrogatif ada yes, no, question. Ya, tadi kayak gitu. Do you like gardening? Yeah, I do. Yes, I do, gitu. Do you like swimming? Gitu. Yes, I do. Do you like singing? Yes, I do. Kalau tidak maka no, I don't, gitu. No, she doesn't, gitu. Ya, jadi ada yang bentuk 3 yaitu interrogatif. Interrogatif itu bisa yes, no, question atau 5W 1H. 5W 1H itu apa? What, where, why, who, how, gitu ya. Nah, why, gitu. Nah, kita bahas dulu yes, no, question. Yes, no, question itu kalau pertanyaannya depannya do you, does she, atau does he, do they, do
do, we, pokoknya yang depannya do or does, maka jawabannya harus yes or no gitu ya, baru nanti dijelasin di belakangnya seperti itu. Nah, jika pertanyaannya 5W1H, what they drink every day, apakah mereka minum setiap hari? Nah, maka jawab minum di sini, drink di sini itu ya lebih ke mabuk ya. Karena kalau kita di luar negeri, drink itu bukan minum maksudnya, tapi mabuk ya. What do they drink every day? Apakah mereka mabuk setiap hari? Maka kalau ada pertanyaan 5W1H, maka jawabannya tidak boleh yes or no question, yes or no ya, tapi harus dijelaskan gitu, jika what do they drink, maka ya they drink every day, no they don't drink every day gitu. Tapi what itu apa ya di sini? Yang kedua, where does he study? Nah, rumusnya setelah 5W1H di sini harus ditambahkan do or does-nya, tergantung subjeknya gitu ya. What do they drink every day? Where does he study? Nah, di mana dia belajar? Ya kan, di mana dia belajar? Kamu tidak boleh jawab yes or no karena itu bukan jawaban. Where does he study? Maka jawab he studies at Vocational High School Nurul Huda gitu ya. Nah, nomor 3, why do you use this book? Mengapa kamu gunakan buku ini? Why itu mengapa ya? Kalian harus ingat. What apa, where di mana, why mengapa, who siapa, how bagaimana. Ya. Harus tahu. Dan which yang mana, which one yang mana gitu ya. Oke, why do you use this book? Mengapa kamu gunakan buku ini? Oke, maka kalian bisa jawab dengan reasonable, alasannya. Because this book is related to my lesson ya. Karena buku ini berhubungan atau berkesinambungan dengan pelajaran saya. Oke, next, who goes to school on foot? Siapa yang pergi ke sekolah jalan kaki? On foot itu on foot itu jalan kaki ya. Who goes to school on foot? Maka jawab aja siapa gitu. Maka jawabannya adalah namanya, tahu Ali, Andi, Siti dan masih banyak lagi kan ditanya who, siapa gitu ya. Next, how do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Nah, itu dia nanya kendaraan apa sih, bagaimana kita pergi ke sekolah, atau menggunakan angkutan umum atau jalan kaki. Nah, kamu jawabnya gini, I go to school by public transportation, atau I go to school on foot, jalan kaki. I go to school by bike, sepeda, atau I go to school by motorcycle gitu ya. Karena dia nanyanya how do you go to school. And next, how often do you study English? Seberapa sering sih kamu belajar bahasa Inggris? Maka jawabnya adalah I study English twice a week. Saya belajar bahasa Inggris 2 kali dalam seminggu. Atau I study English once a week. Saya belajar bahasa Inggris 1 kali dalam seminggu, once a week. Oke. Nah, setelah itu ada be form. Be form ini maksudnya apa? Be form itu yang pakai to be. Nah, apa aja yang pakai to be itu apa? Is mr ya. To be itu adalah is mr. Nah, kita juga pakai present tense itu pakai is mr ya. Nggak selalu do does ya, do does. Nah, kita pakai is mr jika dia bukan verb ya, jika dia adalah kata sifat atau kata keterangan ya. Contohnya bagaimana? Contohnya I am a teacher. I am a teacher. Di sini tidak ada kata ini kan, tidak ada kata kerja. I am a teacher.
Nah, makanya saya pakai is MR gitu ya. Nah, kalau you are a student gitu. Are you a kalau bertanya berarti are you a student gitu ya. Are you a student? Kalau tadi statementnya adalah you are a student, kamu adalah seorang pelajar, murid. Maka kalau saya bertanya are you a student, nah jika bertanya ya tolong dicatat ya, jika bentuk pertanyaan maka to be nya harus di depan semua. Do, does di depan, is, MR di depan. Are you a student? No gitu. I am not gitu jawabannya. Jika bukan, jika ya, yes, I am ya, yes I am a student gitu. Nah, jadi intinya be form di sini adalah penggunaan to be is MR yang digunakan selain kata kerja ya. Contoh tadi di halaman di halaman 6 yang B, general truth, honey is sweet. Sweet di sini kan sifat kan, bukan kata kerja, maka di situ pakai is ya. Is honey is sweet ya. You Dewi, I itu am, you Dewi itu are ya, and then he she it itu is ya. Tolong dicatat ya. I itu am, you Dewi itu are, he she it itu is. Nah, di sini honey itu adalah masuknya it ya. Honey is sweet gitu, karena dia tidak ada kata kerjanya, maka harus ditambah to be gitu ya. Oke, next. Tugas yang kedua itu ada di task 2 halaman 7 ya, halaman 7. Nah, Doni clean the office room every morning. Di sini clean dikurungin, maksudnya adalah change the following verb in the bracket to be correct verb of simple present tense. Ubah kata kerja berikut dalam tanda kurung ini menjadi kata kerja yang sesuai dari simple present tense. Nah, contohnya nomor 1, saya kasih contoh ya. Nomor 1 adalah Doni clean the office room every morning. Karena Doni itu jatuhnya he ya, he she it, maka clean-nya itu harus dikasih s, jadi cleans. Doni cleans the office room every morning. Oke. Number 2, saya kasih bonus nomor 2 lagi ya. Andrea make assignments about today's meeting ya. Dikerjakan lalu diartikan juga ya. Andrea make, karena Andrea itu he see it juga, mungkin dia he kali. Andrea he, make-nya dikasih s, jadi makes gitu ya. Nah, Terry do apa? I nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kerjakan sendiri lalu diartikan ya. Berarti tugas kalian ada di nomor task 1 halaman 4 tadi, dan task 2 halaman 7. Okay. Next itu, nah di sini ada make the sentences using the following verb about simple routine tasks in office, then read them in front of the class. Buat kalimat. Oke. Untuk buat kalimat dari 1 sampai 10, kalian buat kalimat menggunakan kata ask, borrows, walk, use, carry, leaves, watch, collects, studies, turn on. Nah, itu juga ya. Jadi tugas kalian ada 3. Oke. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.